Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Anaya dengan NIM B1C1 25051. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai video praktik Microsoft Word yang pertama. Baik, langsung saja. Yang pertama kali kita akan lakukan adalah tentu saja yang pertama membuka software Microsoft Word. Selanjutnya, kita akan membuka filenya terlebih dahulu. Bisa juga membuat file baru seperti saya sekarang. Kita bisa menggunakan blank dokumen atau dokumen kosong atau menggunakan template yang telah disediakan. Saya akan menggunakan dokumen kosong terlebih dahulu. Lalu selanjutnya saya akan memperkenalkan alat-alat yang ada di sini. Pertama ada Quick Access Toolbar yang terdiri dari tombol Save, Undo, dan Redo. Nah, pertama tombol Save. Tombol Save ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang telah kita ketik. Misal kita sudah mengetik sebuah laporan atau apa, kita bisa menggunakan tombol Save. Selanjutnya ada tombol Undo. Tombol Undo sendiri adalah tombol yang digunakan untuk mengembalikan teks atau ketikan yang dilakukan sebelumnya. Semisal ini awalnya adalah kertas kosong, tidak ada teks sama sekali. Lalu saya akan mengetikkan halo. Jika tidak ingin ada kata halo di sini, kita bisa menghapusnya atau kita bisa menggunakan tombol undo di atas ini, undo typing. Atau kita menggunakan Ctrl Z. Saya akan menekan tombolnya saja, jadi seperti ini. Seperti itu. Atau kita bisa menggunakan tombol redo yang ada di sampingnya ini untuk mengembalikan apa yang kita sudah ketik sebelumnya. Dan maka kata halo kembali muncul di dokumen. Baik, selanjutnya ada title bar. Title bar sini ada di sini. Karena ini belum tersave sama sekali, maka untuk template judulnya pasti akan menggunakan kata dokumen 1. Jika sudah membuka dokumen 1, pasti selanjutnya akan dokumen 2 dan sebagainya. Selanjutnya ada tombol icon control window. Icon control window ini ada di kanan atas ini. Baik, yang pertama ada minimize windows, yaitu yang digunakan untuk meminimalkan atau menutup secara tidak langsung jendela ini, ada jendela Microsoft Word. Yang kedua ada window mode. Window mode ini akan mengecilkan window ini alias window Microsoft Word ini, namun tidak menutup sepenuhnya alias tidak atau tidak membuka seperti full screen pada sekarang. Yang ketiga ada exit. Ini ada tombol untuk menutup program Microsoft Word. Selanjutnya ada tab menu. Menu ada di sini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekian. Ada file, home, insert, draw, design, layout, reference, mailings, review, view, help, dan selanjutnya. Selanjutnya ada fitur tell me. Namun di sini disebutlah fitur search yang di atas. Di sini kita bisa menggunakan fitur search jika kita ingin mencari alat atau mungkin mencari teks yang telah kita ketik di sini. Itu bisa juga. Selanjutnya ada the ribbon. Ribbon ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan di setiap menu. Jadi di setiap menu itu memiliki ribbon yang berbeda-beda. Misalnya di home ada untuk mengatur font, paragraf, styles. Namun di insert itu beda lagi teman-teman. Ada page, tables, ilustrasi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada Mr. Vertical atau Vertical Ruler yang berada di sini. Terus ada juga horizontal ruler yang di sini. Dan ada juga document area alias tempat kita mengetik di layar di kertas seperti ini. Lalu selanjutnya ada vertical scroll bar. Itu adalah fitur yang bisa membuat kita men-scroll ke tempat area yang kita inginkan. Lalu ada status bar. Status bar ada di sini. Status bar ini akan memunculkan di mana halaman atau berapa kata yang telah kita ketik sebelumnya.
Lalu selanjutnya ada di tiga mode ini. Mode ada yang disebut mode pembaca, mode fokus, atau mode dua halaman, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara untuk mengetik eh, di Microsoft Word. Seperti biasa, kita akan menulis judul terlebih dahulu. Saya akan menggunakan judul Desa Wisata. Untuk mengatur eh, kalimat ini atau kata ini menjadi suatu judul, kita bisa pertama memblok terlebih dahulu, atau bisa diatur terlebih dahulu, tapi saya akan mengetiknya lalu mengatur teksnya. Pertama kita akan blok terlebih dahulu, lalu kita akan tempatkan di tengah, seperti judul pada umumnya. Lalu saya akan mengubah fontnya di ribbon di bagian section font, alias di sini. Saya akan menggunakan font Times New Roman dengan ukuran font sekitaran 36. Lalu saya juga akan mengganti warna teksnya dengan menggunakan ini. Saya akan menggunakan warna biru. Selanjutnya, kita akan mengatur, kita akan membuat teks paragraf pada umumnya seperti ini. Saya akan mengetiknya terlebih dahulu, namun jangan lupa untuk mengembalikan font color di warna default. Jika ingin kembali ke warna default ataupun jika tidak mau, ya silakan.
Oke, baik. Di sini saya sudah tulis teksnya, namun terkadang teksnya bisa auto capital sendiri untuk beberapa kata tertentu. Maka di sini saya akan menggunakan fitur yang namanya change case. Di mana di change case ini kita bisa mengganti beberapa kalimat atau mungkin kata sekaligus dengan menggunakan sentence case, atau setiap kalimat menggunakan kapital di kata pertamanya, lowercase, atau semua semua kata dalam kalimat menggunakan huruf kecil, uppercase, menggunakan huruf besar pada semua kalimat, atau capitalize each word, menggunakan kapital di setiap katanya, dan terakhir toggle case alias terbalik dari sentence case, atau terbalik dari capitalize each word. Namun di sini saya akan menggunakan sentence case. Namun terkadang nggak bisa ya. Tapi di sini, karena di sini kita lihat ada beberapa yang menggunakan kata huruf kapital, maka saya akan menggantinya terlebih dahulu. Ini. Oke, baik. Sepertinya sudah. Selanjutnya saya akan mengatur spacing dari paragraf ini. Kita bisa mengatur spacing atau jarak antar kalimat, antar baris, dengan menggunakan fitur ini, line and paragraph spacing. Di sini saya akan menggunakan ukuran 1,5. Lalu saya juga akan mengatur agar paragraf ini bisa rata kiri kanan atau di justify. Kita bisa menggunakan Ctrl J, atau kita bisa langsung ke ribbon paragraf di sini dan menekan tombol keempat. Baik, selanjutnya saya akan membuat paragraf ini menjadi 2 kolom seperti yang ada di koran-koran. Mungkin yang pertama saya akan memisahkan di antara kolom-kolom yang saya ingin pisahkan. Saya ingin membagi paragraf ini jadi 2 kolom, maka saya akan memisahkan dua kalimat di sini, misalnya di sini. Lalu kita pergi ke layout, lalu pergi breaks, dan dan pergi ke tombol continuous. Lalu di akhirnya juga menggunakan tombol continuous agar nanti saat membuat kolom di bawahnya atau di atasnya tidak terikut menjadi kolom juga. Setelah itu kita blok yang ingin kita jadikan columns, lalu pergi ke mode columns di sini di bagian ribbon page setup, lalu more columns, lalu di sini kita diperlihatkan number of columns. Kita bisa memilih berapa kolom yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih 2. Lalu selanjutnya kita bisa mengontrol kelebaran dan juga spacingnya atau jarak antar barisnya. Saya akan menggunakan yang sudah tertera di sini. Dan juga kita bisa menambahkan garis tengah jika ingin, tapi saya tidak ingin. Jadi oke. Nah, nanti dia otomatis akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya, saya akan menambahkan gambar di file ini. Pertama kita pergi ke menu insert, lalu tekan pictures, lalu kita akan insert pictures dari device ini. Jika kalian memiliki fotonya di device yang telah ada di laptop kalian. Saya akan langsung scroll ke bawah. Misalnya ini. Jika sudah muncul seperti ini, kita harus mengadjustnya atau setting agar sesuai dengan keinginan kita. Namun terlebih dahulu kita melihat kalau misalnya gambar ini tidak bisa digerakkan kemana-mana, atau bahkan cuman bisa di adjust ukurannya. Maka seperti ini, jika seperti ini, pertama kita bisa pergi ke wrap text yang ini atau yang di sini.
Lalu pilih yang square, karena saya ingin dia berada di tengah-tengah di teks ini, supaya dia bisa mengadjust dengan dua kolom yang ada di sini. Lalu saya adjust gambarnya sesuai dengan keinginan saya. Misalnya seperti ini, kurang lebih. Lalu saya pindahkan ke tengah-tengah. Mungkin kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Iya. Jika sudah seperti ini, saya ingin sebenarnya sudah selesai, cuman saya ingin menambahkan eh, mengganti huruf D-nya ini menjadi huruf besar dan huruf kapital. Pertama kita blok huruf D-nya, lalu kita pergi ke insert, lalu tekan insert word art. Lalu di sini bisa kita pilih berbagai macam word art yang tersedia. Saya akan menggunakan yang default. Lalu di sini kita bisa mengadjust atau menyeting kembali. Jika ingin mengganti warna bisa menjadi warna biru, bisa menjadi warna abu-abu, tapi saya akan menggunakan warna hitam. Dan juga saya akan menghilangkan bayangan di belakang huruf D ini. Katakan no shadow. Oke. Selanjutnya, saya akan mengubah wrap teksnya di sini menjadi ini type agar dia bisa rapat ke kata-kata di sini. Selanjutnya saya akan mengubah ukuran hurufnya, lalu mengubah ini spacing optionsnya supaya bisa lebih kecil. Saya akan meratakannya dengan huruf E yang di atas. Dan saya akan menambah ukurannya satu kali lagi atau seperti ini. Tidak. Oke, kurang lebih seperti ini hasil akhirnya. Lalu selanjutnya saya akan membuat tabel di bawah sini. Namun pertama-tama saya akan membuat judul dari tabelnya dulu. Oh, tidak, sebelum itu saya akan membuat ini numbering, teknik numbering, atau kita menyebutnya dengan mengurutkan menggunakan angka. Kita bisa menggunakan metode tersebut untuk mengurutkan eh, kalimat atau mengurutkan ya, membuat suatu urutan dari suatu kalimat. Misalnya sini saya akan tulis teksnya dulu. Oke, jika sudah seperti ini, terlebih dahulu saya akan enter terlebih dahulu. Saya akan enter terlebih dahulu di sini supaya memberikan jarak. Jika sudah seperti ini, kita akan blok yang kalimat-kalimat yang ingin digunakan numbering atau angka. Kita akan blok. Lalu kita akan menekan tombol ini atau numbering
dan secara otomatis dia akan langsung menggunakan nomor 123. Jika ingin mengatur ini apa untuk dia rata ke kiri, kita bisa menggunakan left indent di di horizontal ruler ini. Baik, kurang lebih seperti ini. Saya ingin lebih rata dan rapat ke angka 3. Baik, kurang lebih seperti ini. Lalu saya akan mengubah font dari judul sebelum numberingnya. Saya akan mengubah menjadi Arial. Lalu di sini kita bisa memilih 3 jenis kalimat, bentuk kalimat. Yang pertama bisa kita tebalkan atau bold seperti ini. Yang kedua bisa kita buat miring atau italic. Ketiga underline. Dan yang keempat kita bisa menggunakan strike through atau dia akan menggunakan garis di antara kata-katanya seperti ini, seperti tercoret. Namun di sini saya akan menggunakan bold saja, jadi seperti ini. Lalu saya akan membuatnya menjadi lebih rapat di menu line spacing. Jadi line spacing tidak hanya untuk memberikan jarak luas, bisa juga memberikan jarak yang lebih sempit dari ini. Bisa seperti ini. Lalu lalu bisa kita menghapus space atau jarak kecil di sini seperti ini. Lalu selanjutnya setelah kita membuat numbering dan juga teks seperti ini, saya selanjutnya akan membuat tabel. Sebelumnya saya akan enter dulu di sini dan membuat judul tabelnya. Oke, saya akan membuatnya menjadi rata tengah atau center di sini. Bisa menggunakan Ctrl E atau kita ke mode ribbon paragraph di sini. Lalu untuk membuat tabelnya, kita akan pergi ke menu Insert. Lalu kita membuka mode table di sini. Lalu saya di sini kita bisa mengcustomize apakah kita ingin tabel 1x1, 2x1 sampai 7x1. Bisa juga lebih dari 7 jika kita menggunakan mode insert table di sini. Di sini untuk kolomnya dan di sini untuk barisnya. Namun saya akan menggunakan template yang ada. Saya akan menggunakan tabel 3 kali 6. Baik, yang pertama saya akan buat eh, judul tabelnya terlebih dahulu. Ini ada nomor, nama desa, dan wilayah. Jadi kita akan buat pada umumnya ya.
Baik, di sini saya sudah mengetik semua ininya ya. Saya sudah mengetik teks yang saya ingin masukkan sebagai tabel. Lalu di sini saya sebelumnya akan mengatur alignment-nya agar dia rata ke kiri seperti di sini. Pertama saya akan memblok semua teksnya. Kita blok semua teksnya di sini. Lalu lalu saya akan menggunakan align left atau rata kiri. Jika sudah seperti ini, saya akan adjust untuk lebar kelebaran tabelnya. Kita bisa menggunakan ini. Jika dia sudah menunjukkan simbol seperti ini, kita bisa drag di antara ke kiri atau kita lebar ke kanan juga bisa. Juga bisa menggunakan lebar atas atau bawah seperti ini. Namun saya akan menggunakan kiri dan kanannya saja. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu kita perhatikan di sini, saya tidak sengaja tidak mengisi tiga kolom wilayah di sini karena empat wilayah ini sama-sama berada di Sumatera Barat. Jadi yang saya akan lakukan adalah saya ingin merge, saya ingin menggabungkan semua tabel di sini, semua kolom di sini dengan cara kita akan blok terlebih dahulu sampai muncul tanda panah hitam seperti ini. Kita blok sampai ke bawah, lalu kita pergi ke table layout, lalu kita gunakan subribbon merge di sini, lalu tekan tombol merge cells. Maka otomatis akan seperti ini. Lalu selanjutnya, yang terakhir, saya akan mengatur agar setiap kata di sini menggunakan huruf kapital. Yang pertama seperti tadi kita blok sampai bawah, lalu kita pergi ke change case, lalu capitalize each word. Maka secara otomatis dia akan menjadi huruf besar seperti ini. Baik, jika kita sudah selesai mengetik teksnya sampai akhir atau sampai di waktu yang kita inginkan, kita jangan lupa untuk menyimpan dokumennya atau men-save file ini dengan cara pertama, yaitu kita langsung menggunakan Ctrl S atau kita menggunakan tombol di Quick Access Toolbar ini atau tombol save di sini. Lalu kita memilih nama filenya seperti apa. Misalnya saya akan menulis Desa Wisata World. Lalu kita akan memilih tempat filenya. Kita bisa memilih dari rekomendasi di sini atau kita pergi ke More Options. Lalu kita pergi ke Dispatch untuk melihat di sini secara dari file Microsoft Word-nya, atau kita bisa browse secara langsung ke komputernya dengan menekan tombol browse dan memilih tempat yang akan kita simpan filenya. Misalnya saya akan simpan di downloads dan akan filenya adalah desa wisata docs. Seperti itu. Lalu kita akan tekan tombol save. Maka jika sudah tersave, di title bar-nya akan muncul seperti ini. Yang awalnya dokumen 1 maka berubah menjadi sesuai dengan judul file yang kita save sebelumnya. Oke, baik. Mungkin sekian. Itu saja yang saya bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.